Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pranitish Gali Nurfitasya dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Saya akan mempresentasikan bab 1 mengenai apakah perilaku organisasi itu dalam mata kuliah perilaku organisasi. Poin yang pertama, langsung saja kita bahas, apakah yang dilakukan seorang manajer? Manajer ialah individu yang mencapai tujuan melalui orang lain. Manajer melakukan tugasnya melalui individu lain. Mereka membuat keputusan, mengalokasikan sumber daya, mengatur aktivitas anak buahnya untuk mencapai sebuah tujuan. Manajer melakukan pekerjaannya dalam suatu organisasi, yaitu sebuah unit sosial dikoordinasi secara sadar, terdiri dari 2 individu atau lebih, dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus-menerus guna mencapai satu atau serangkaian tujuan bersama. Selanjutnya, individu yang mengawasi individu yang lain dan bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan dalam organisasi adalah manajer. Disebut juga administrator, khususnya dalam organisasi nirlaba. Selanjutnya, fungsi manajemen. Pada abad ke-20, seorang industrialis Prancis bernama Henri Fayol menulis bahwa semua manajer melakukan 5 fungsi manajemen. Yang pertama, 1. Merencanakan, 2. Mengorganisasi, 3. Memerintah, 4. Mengordinasi, dan yang kelima, mengendalikan. Sekarang, semuanya disingkat menjadi 4. Yang pertama adalah perencanaan, 2 pengorganisasian, 3 kepemimpinan, dan yang keempat pengendalian. Kita bahas yang pertama, yang perencanaan. Fungsi perencanaan meliputi pendefinisan tujuan suatu organisasi. Yang kedua, penentuan strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, pengembangan serangkaian rencana komprehensif untuk menggabung dan mengordinasi berbagai aktivitas. Yang kedua adalah pengorganisasian, yaitu proses yang meliputi tugas yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan tugas tersebut, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa melapor pada siapa, dan di mana keputusan-keputusan dibuat. Yang ketiga, kepemimpinan. Mencakup pemberian motivasi kepada karyawan, pengaturan orang, pemilihan saluran komunikasi yang paling efektif, dan penyelesaian konflik. Dan yang keempat, yaitu pengendalian. Pengendalian di sini yaitu memantau aktivitas guna memastikan aktivitas tersebut diselesaikan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dan yang kedua, membetulkan penyimpangan-penyimpangan yang signifikan yang terjadi dalam organisasi tersebut. Jadi, untuk jawaban atas pertanyaan apakah yang dilakukan oleh seorang manajer, yaitu 1. Merencanakan, 2. Mengorganisasi, 3. Memimpin, dan keempat mengendalikan. Selanjutnya, poin yang kedua, peran manajemen. Pada akhir tahun 1960-an, Henry Mintzberg yang pada saat itu masih merupakan mahasiswa pasca sarjana melakukan riset penelitian pada 5 eksekutif untuk menentukan apa yang mereka kerjakan dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Pada basis observasinya, Henry Mintzberg menyimpulkan bahwa manajer melaksanakan 10 peran atau serangkaian perilaku yang berbeda dan berhubungan satu sama lain. Ke-10 peran ini bersifat interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan atau memutuskan. Peran dalam interpersonal, yaitu semua manajer diharuskan untuk melaksanakan tanggung jawab yang sifatnya seremonial dan simbolis, berperan juga sebagai figur pemimpin dan perantara. Yang informasional
berperan sebagai pengawas, penyebar, dan juru bicara. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan berperan sebagai wirausaha, pengendali gejolak, pengalokasi sumber daya, dan negosiator. Selanjutnya, keterampilan manajemen, yaitu cara lain untuk mengetahui apa yang dilakukan manajer dengan melihat keterampilan atau kompetensi yang dibutuhkannya untuk mencapai tujuan. Para peneliti telah mengidentifikasi yang membedakan manajer efektif dan tidak menjadi 3. Yang pertama adalah keterampilan teknis, kedua keterampilan manusia, ketiga keterampilan konseptual. Keterampilan teknis ialah kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan khusus. Keterampilan manusia yaitu kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik dalam individu maupun kelompok. Keterampilan konseptual yaitu kemampuan mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi yang kompleks. Selanjutnya, poin yang ketiga, memasuki perilaku organisasi. Apa sih perilaku organisasi itu? Perilaku organisasi ialah sebuah bidang studi yang menginvestasi pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi untuk tujuan penerapan ilmu pengetahuan demi peningkatan efektivitas organisasi. Ringkasnya, perilaku organisasi adalah studi mengenai apa yang orang-orang lakukan dalam sebuah organisasi dan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi kinerja organisasi. Selanjutnya, poin yang keempat, disiplin yang berkontribusi dalam bidang perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan sebuah ilmu perilaku terapan yang dibangun atas kontribusi sejumlah disiplin perilaku, terutama psikologi dan psikologi sosial, sosiologi, dan antropologi. Pengamat perilaku terkenal mengatakan, Tuhan memberikan semua masalah yang mudah pada fisikawan. Manusia itu kompleks, serta sedikit jika ada prinsip yang sederhana dan universal yang menjelaskan perilaku organisasi. Kemampuan kita tidak serupa, membuat generalisasi sederhana, akurat, dan berlaku umum itu terbatas. Ilmu perilaku organisasi dikembangkan dengan menerapkan konsep-konsep umum dalam situasi, orang, atau kelompok tertentu. Poin yang kelima, tantangan dan peluang dalam perilaku organisasi. Ada merespon tekanan ekonomi, merespon globalisasi, meningkat penugasan ke luar negeri, bekerja dengan orang-orang dari budaya berbeda, mengawasi perpindahan pekerjaan ke negara dengan upah buruh yang rendah, beradaptasi dengan budaya yang berbeda dan norma-norma peraturan, mengelola keragaman tenaga kerja, meningkatkan layanan pelanggan, meningkatkan keterampilan bermasyarakat, bekerja dalam organisasi jaringan, meningkatkan kesejahteraan pekerja saat bekerja, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan meningkatkan perilaku etis. Daya tarik akan datang dengan cara mengembangkan model perilaku organisasi. Model, masukan, proses, keluaran, sikap dan stres, kinerja tugas, perilaku keluargaan, perilaku penarikan, kohesi kelompok, pendayagunaan kelompok, produktivitas, ketahanan. Ringkasan, manajer perlu mengembangkan keterampilan interpersonal atau orang agar efektif dalam pekerjaannya. Perilaku organisasi menginvestigasi dampak individu, kelompok, struktur atas perilaku dalam organisasi, dan ia menerapkan pengetahuan untuk membuat organisasi bekerja dengan lebih efektif. Secara khusus, perilaku organisasi fokus terhadap bagaimana meningkatkan produktivitas,
mengurangi absen, perputaran pekerja, perilaku menyimpang di tempat kerja, meningkatkan perilaku kewargaan, organisasi, dan kepuasan kerja. Terima